Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama resume fundamental saham, yang kali ini kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu emiten terbesar dari segi ekuitas di bidang batubara. Kode tikernya ADRO atau Adaro Energi Indonesia Tbk. Pembahasan kita ini bersifat pemikiran tambahan atau edukasi, bukan untuk perintah melakukan beli atau jual. Analisa ini juga berfokus kepada value investing, artinya melihat data-data, angka-angka dari laporan keuangan yang nanti akan kita sarikan lagi menjadi sebuah deskripsi hingga sampai kepada sebuah simpulan, ya. Apabila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda terutama, silahkan nanti diklik like dan subscribe-nya. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu tentang perusahaannya. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau kode tiker ADRO dimulai pada tahun 1970, berarti sudah lama juga ya, berarti sekitar 50 tahunan ya, 54 tahun ya, ketika perusahaan Spanyol Enadimsa mengajukan penawaran konsesi batubara di Blok 8 Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan ya. Berarti ini di Kalimantan Selatan, di Tanjung ya. Perusahaan ini diberi nama Adaro untuk menghormati keluarga Spanyol yang terlibat dalam pertambangan. Grup Adaro terutama menjalankan operasi penambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan sumber daya batubara sebesar 4 miliar ton, sumber daya 4 miliar ton ya, dan cadangan batubara sebesar 1 miliar ton. Grup ini memiliki 30 anak perusahaan seperti Adaro Mineral, kalau kode tikernya ADMR ya, Makmur Sejahtera Wisesa ya, Indomet Coal, Kalteng Coal, dan Adaro Power ya. Laporan keuangannya sudah tersedia di situs IDX ya, dan data-data yang kita dapat ini kita sarikan dari berbagai sumber ya. Baik. Dari data yang kita dapatkan bahwa Adaro ini ya belum melaksanakan RUPS, tapi kalau tidak salah rencananya itu di bulan Mei ya. Di bulan Mei nanti mengadakan rapat umum pemegang saham ya. Oh ya, mereka akan menyelenggarakan RUPS itu tanggal 15 Mei 2024. Berarti belum ada ketentuan berapa fixnya DPR dan dividennya. Oleh karena itu kita berfokus nanti kepada dividen DPR-nya itu tetap berdasarkan DPR di tahun 2022 dulu ya. Meskipun ini pembahasan kuartal 1 2024, karena belum ada keputusan final, maka kita menjadikan acuan DPR-nya 40% dulu sesuai dengan di tahun 2022 ya. Kemudian juga perusahaan ini juga sudah mulai merambah ke energi baru dan terbarukan ya. Jadi mereka tidak hanya berfokus pada
penggalian batu bara, tapi juga sudah mulai merambah ke energi baru terbarukan ya. Tiga EBT yang sudah mereka kembangkan ya. Mereka sudah mengembangkan 3 bidang untuk EBT ya, yang sudah mereka kembangkan, yaitu bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon CCS dan green hydrogen ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Dari data yang kita dapatkan ya, secara umum memang perusahaan ini sudah secara umum ya, dia memenuhi kriteria-kriteria yang kita tetapkan untuk sebuah perusahaan ini layak untuk diinvestasi. Namun kita perlu juga menelik lebih jauh ke dalam dulu ya. Dari segi book value-nya, dari segi pertumbuhan perusahaan, ini ada kemungkinan perusahaannya bertumbuh kembang lebih jauh karena di sini nilainya di 23% di bawah nilai di bawah dari nilai bukunya. Berarti ada rentang untuk berkembang yang tinggi ya. Kemudian perusahaan ini juga diskonnya luar biasa, 64% diskonnya ya. Sangat murah sekali kalau dilihat dari harga sekarang dengan valuasinya ya. Sangat murah sekali, diskonnya 64%. Kemudian dividend payout ratio-nya juga 40% termasuk besar. Dan untuk dividend yield-nya ya, kalau kita mendasarkan kepada 40% DPR 40% tadi, dan kita sudah beranjak ke kuartal 1 atau triwulan 1 2024, maka dividennya ini 11% ini termasuk kalau kategori keseluruhan emiten ya, ini termasuk besar 11%. Tetapi untuk emiten sektor batubara 11% ini termasuk, kalau menurut saya termasuk kecil ya. Untuk batubara ya, ini termasuk kecil. Tetapi kalau untuk dividend investing tentu saja 11% ini besar ya. Dari segi lain-lainnya kita tidak bahas lagi. Kemudian tinggal kita menyimpulkan saja bahwa saya menyimpulkan perusahaan ini layak layak untuk diinvestasi. Tanpa kita menghitung dulu tentang bahwa perusahaan sektor batubara itu sunset ke depannya ya. Misal beberapa puluh tahun ke depan dia sunset, kita tidak mempermasalahkan itu dulu. Yang kita lihat yang saat ini dulu ya, bahwa saat ini valuasinya sangat bagus untuk diinvestasi. Karena nanti kalau dia sunset, tentu saja valuasinya pun akan berubah ya. Valuasinya pun akan berubah. Tapi untuk saat ini tentu saja sektor batubara dan perusahaan ini saya kategorikan layak invest. Tinggal dicek ya, seperti biasa, bagaimana GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini atau manajemen ataupun perusahaan ini berkasus atau tidak. Bila perusahaannya tidak terkait kasus ataupun tidak terkait kasus ataupun berkasus tetapi tidak mengganggu kestabilan perusahaan, mungkin saja tetap kita lanjutkan untuk berinvestasi. Tetapi kalau tidak, tentu saja kalau mereka tidak berkasus, kita lanjut. Tapi kalau mereka berkasus, maka sebaiknya kita tidak berinvestasi ya.
Atau bisa juga dicek, ini kan ini perusahaan holding misalnya ya, kita cek juga manajemennya, orang-orang di belakangnya apakah dia juga berkasus atau tidak. Terakhir, kalau Anda ingin lebih memastikan, boleh juga Anda mengecek lagi bagian akhir dengan technical analysis misalnya ya, apakah harganya sudah sangat di bawah atau tidak. Nah, untuk bagian technical analysis itu bukan ranah saya, silahkan cek sendiri kalau mau melibatkan technical analysis juga. Tapi dari segi bandarmologi, perusahaan ini tidak dikuasai oleh asing, sehingga asing di sini walaupun bergerak mungkin tidak menjadi lokomotor utama di perusahaan ini ya. Demikian pembahasan kita tentang Adaro Energi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.